Sebuah game VR populer yang menyapu dunia. Beberapa orang menemukan bahwa mereka dapat memasuki game melalui cara lain. Dapatkah mereka membawa keterampilan yang diperoleh dalam game kembali ke kehidupan nyata? Ini kelanjutan dari part sebelumnya. Di episode kemarin yang ditunjukkan oleh suatu berita di mana tempat yang ia datangi dulu untuk farming level sekarang telah dihancurkan. Tian pun lalu mengecek tempat yang ada di berita itu, yaitu lembah kesesatan. Sekarang tempat itu telah hancur oleh suatu ledakan. Tian dalam hatinya berkata, ledakan apa yang terjadi? Setelah aku pergi, aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Saat Tian sedang memikirkan kejadian itu, Tian pun lalu dihubungi oleh Lau Lau. Lau Lau pun lalu membagikan lokasinya atau men-sherlock lokasinya. Lokasinya bernama Rawa Lemah N3C8. Lau Lau menyuruh Tian untuk datang. Tian pun lalu membuka mapnya. Dalam hatinya berkata, rawa tulang lemah berada di level 55 area peningkatan level di bagian terdalam dari rawa. Dan ini tidak bisa dijadikan koordinat lokasi yang tepat karena racun dari Masma. Seharusnya lokasi yang diberikan oleh Lau Lau berada di luar rawa. Tian dalam hatinya berkata, tapi dilihat dari informasi, kelihatannya di sana tidak ada monster yang cocok untuk seorang pendeta untuk menaikkan level. Kenapa Lau Lau membiarkan aku untuk pergi ke sana? Shin pun lalu berpindah ke tempat itu yang bernama rawa tulang lemah. Dan terdapat banyak orang yang ada di sana. Lalu ada seseorang yang memanggil Tian, dan ternyata orang itu adalah Lau Lau. Lau Lau menyuruh Tian untuk ke sana. Berkumpul maksudnya ya, ke sana itu untuk berkumpul. Setelah itu Lau Lau berkata, baiklah semuanya telah berkumpul di sini. Tugas utama kita sekarang adalah membersihkan Herbedrium, Core Data, dan Scarlet Ring, dan juga membantu anggota baru. Setelah itu, Lau Lau lalu menarik tangan Tian dan menempelkannya ke suatu perbukitan yang indah. Aku juga pengen, cok. Anjir. Orang yang terlihat seperti warrior yang ada di sana pun lalu mengucapkan selamat datang kepada Tian. Orang itu juga menasihati, levelmu itu tidak tinggi, jadi menjauhlah dari pertempuran nanti. Tian pun lalu berkata, baiklah aku akan berhati-hati. Anjir, NPC ngeremehin MC. Waduh, parah cuy. Level bukanlah halangan cuy. Tian lalu mengikuti rombongan dari tim itu. Dalam hatinya berkata, ini baru pertama kalinya aku berpartisipasi dalam kerja tim dari pemain untuk membersihkan monster. Mereka pun lalu sampai dan bersiaga. Mereka pun lalu menghadapi monster cacing rawa yang bernama Scarlet Avenger yang berlevel 53. Cacing itu memiliki mulut yang mengerikan. Orang yang seperti warrior itu pun lalu menangkis serangan dari cacing rawa itu. Dan para match tidak ingin diam saja, mereka juga ikut menyerang dengan membacakan mantra dan mengeluarkan ilmu sihir yang berhasil telak mengenai monster cacing itu. Lalu mereka pun mendapatkan notifikasi dari sistem membunuh makhluk yang lebih tinggi dari levelmu, berlevel 6666.4 sampai 99.999, dan levelnya pun bertambah 2 hingga 6666 sampai 9999. Maksud dari 9999 itu level maxnya ya. Ini kan levelnya udah 60.666 itu. Dan yang melihat pertarungan itu pun dalam hatinya berkata, penyelesaian misi monster ini meningkat dengan cepat. Prajurit bertindak sebagai perisai daging yang terus menarik perhatian monster. Para penyihir juga menyerang monster dari jarak jauh dan efek penyerangan mereka, serta efek penyembuhan dari pendeta yang membuat para prajurit tidak terluka. Kerjasama ini terlalu diam-diam, tersusun dengan rapi. Tian lalu bertanya kepada Lau Lau. Tian lalu berkata, dalam kecepatan ini aku akan segera bisa menyelesaikan misi pembunuhan monster. Aku masih memiliki 2 misi. Aku harus membunuh bos monster biasa yang lebih tinggi dibandingkan levelku. Tapi itu tidaklah terlalu tinggi. Level 20 atau 30 itu sudah cukup. Apakah kamu punya saran yang bagus? Lau Lau pun lalu berpikir sejenak. Bos biasa level 20 atau 30? Ah benar. Misi menara hantu itu sangat cocok untukmu, ucap Lau Lau. Shin pun lalu dipindahkan ke rumah. Terlihat Tian yang sedang tidur sambil bermain game, dan di situ juga ada bayangan dari Qian. Qian terlihat sedang menelpon seseorang. Qian dalam telepon itu berkata, Tian adalah orang yang bertalenta dalam game ayah. Yang ditelepon ayahnya berarti itu Komandan Ran. Namun terlihat Komandan Ran yang mendengar itu pun hanya diam saja.
Qian yang tidak mendapatkan jawaban dari ayahnya pun lalu bertanya, "Kenapa kamu diam saja, ayah?" Komandan Ran selaku ayahnya pun dalam hatinya berkata, "Lupakan tidak buruk mempunyai hobi, dan jika kamu membuat sebuah nama, kamu mungkin bisa menjadi seorang profesional di masa depan." Komandan Ran yang sebagai ayah dari Qian pun lalu berkata, "Qian, jangan hanya bermain-main saja. Di rumah kamu masih harus memperhatikan tubuhmu. Aku ada sesuatu yang harus kulakukan." Qian pun bingung yang melihat sikap dari ayahnya itu. Komandan Ran dalam hatinya berkata, "Talenta bermain dalam permainan." Lalu sekretaris dari Komandan Ran pun datang dan berkata, "Tuan, menurut investigasi kita, ledakan sebelumnya ditentukan menjadi organisasi bulan Irak. Mereka menggunakan beberapa tujuan untuk memenjarakan 3 level dari para NPC level tinggi dan mengizinkan mereka untuk menggunakan Nian pada pemain biasa di mode normal." Sekretarisnya pun lalu berkata lagi, 3 tahun lalu lembah yang ditinggalkan memasuki jarak dari pengawasan kita, dan tidak ada sesuatu yang aneh dalam artian ini. Lalu diperlihatkan foto dari 3 orang yang kemarin, dan 2 orang mati dan satunya terluka parah. Sekretarisnya pun lalu berkata lagi, mereka telah mencapai langkah ini. Sebenarnya apa tujuan mereka?" Secara kebetulan Tian juga berada di lembah itu, lembah yang ditinggalkan saat itu. Komandan Ran pun lalu berkata, "Apa Tian juga berada di sana?" Komandan Ran dalam hatinya berkata, Fang Tian, apa itu benar-benar hanya sebuah kebetulan? Tian tidak peduli apakah masalah ini ada hubungannya denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalan dari ayahmu." Scene pun lalu berpindah lagi, diperlihatkan oleh para goblin orc yang telah berkumpul. Para orc gila ini, setiap tahun mereka akan menginvasi kekaisaran dan juga manusia, menjarah makanan kita. Kali ini raja memutuskan untuk tidak bertahan. Di dalam menara, bermacam-macam makhluk yang tersegel, dan semakin tinggi jumlah lapisan, maka semakin tinggi level dari para monsternya. Dan setiap lantai akan mendapatkan kelipatan dari 10. Kau akan bertemu dengan para bos level bos yang menjaga menara, dan kamu akan mendapatkan sebuah medali pejuang setelah kamu mengalahkan bos tersebut. Kali ini kita akan memunculkan para pejuang untuk membiarkan para orc bodoh itu untuk memperhatikan secara baik-baik siapa yang memiliki genggaman terbesar. Maksud dari genggaman terbesar tuh kekuatan yang besar. Tian pun lalu menemui seseorang. Tian dalam hatinya berkata, tidak diduga instruktur dari perekrutan ini seorang kakek tua yang berbicara tanpa akhir tentang pertentangan antara kekaisaran dan para orc. Orang tua itu pun lalu berkata, "Jika kamu bisa membuktikan dirimu di menara hantu, kau akan mendapatkan ranking militer, koin emas, dan raja bahkan akan memberimu penghargaan. Kau luar biasa dalam pertempuran." Tian pun lalu menyogok orang itu dengan sekantong emas. Lalu Tian berkata, "Aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana caraku untuk masuk ke menara?" Orang tua itu, atau sebutannya kakek tua ya, itu lalu berkata, "Itu sangat mudah. Hanya butuh 20 atau 3 koin perak. Aku akan menuliskan surat pengenalmu." Anjir, udah tua mata duitan pula. Nggak takut mati apa ya? Tian pun akhirnya sampai di depan menara. Tian dalam hatinya berkata, "Jika bukan karena 20 koin perak, aku mungkin tidak bisa mendengarkan cerita dari kakek tua Qiu Ming." Tian pun lalu berkata lagi, "Benar kata Paman Habret, dalam semua kasus uang dapat membantu kita untuk menjauhkan dari banyak masalah." Itu mah relief anjir, duit bisa merubah segalanya. Tian pun lalu mengecek tugas yang ia dapatkan. Tugas itu bernama pelatihan membunuh bayaran. Detail misi, pencapaian membunuh makhluk yang levelnya lebih tinggi dari level yang dimiliki. Pencapaian, menang dalam duel. Bunuh target tertinggi, bos level normal. Tian pun lalu ingin masuk ke dalam menara hantu itu. Tian pun lalu dihadang oleh penjaga yang ada di sana. Penjaga itu lalu berkata, "Kau tidak bisa memasuki menara hantu tanpa surat pengenal." Lalu Tian pun menyadarkan surat yang dikasih oleh kakek tua tadi, dan lalu berkata, "Ini surat pengenalku." Penjaga itu pun lalu melihat surat pengenal yang dibawa oleh Tian. Di situ tertulis, "Sistem pengingat, pemain telah menyelesaikan pengarahan dari Tuan Kota Hancur dari Cerah yang mendapatkan medali rekrut berlevel 0. Penjaga itu pun lalu berkata, "Kalau kau ingin masuk menara hantu, kau harus membayar 10 koin perak dan dapat diulang tanpa batasan waktu, dan hanya akan mendata nilai tertinggimu." Tian yang mendengar itu pun dalam hatinya berkata, "Kau dapat mendaur ulang tantangan. Ini memang sangat cocok bagiku yang menyelesaikan tugas ketiga." Tian pun lalu memasuki menara itu, dan terlihat banyak mata yang ada di sana. Tian pun lalu siaga, dan terlihat banyak monster anak babi hutan yang ada di sana. Terdapat 3. Tian pun tidak yakin karena ia akan melawan anak babi hutan.
Tian dalam hatinya berkata, kakak itu benar, level monster akan meningkat seiring dari lapisan. Tapi kenapa harus babi hutan di setiap lantai? Tian dalam hatinya berkata lagi, bos lantai ke-10 adalah raja babi hutan. Terdapat 2 raja babi hutan yang akan menjadi lawannya. Itu dalam hatinya berkata, raja babi hutan hanya akan dengan kejam bergegas bolak-balik. Bahkan bos ini terlalu mudah. 2 raja babi hutan pun lalu membesarkan badannya dan lalu menyerang Tian secara bersamaan. Tian pun lalu refleks menusuk kedua babi hutan itu menggunakan daggernya dan berhasil menyayat tubuh dari raja babi hutan itu hingga babi hutan itu tewas. Lalu muncul sebuah notifikasi pencapaian 3, bunuh bos lebih tinggi daripada level mereka sendiri. Tian pun lalu berkata, sekarang belum terlalu pagi, jadi mari kita kembali ke sini lagi lain waktu. Shin pun lalu berpindah di pagi yang cerah. Terlihat Tian yang sedang melakukan pemanasan. Tian lalu dihampiri oleh Jian. Jian lalu berkata, Tian, dalam kompetisi klub tim siang hari, apa kamu sudah membuat tim? Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, belum, aku belum punya tim. Jian lalu memberitahukan teman-temannya dengan berkata, sudah kubilang kan, pasti dia belum bergabung ke tim manapun. Terlihat teman-teman dari Jian dan ada Kian juga. Kian lalu berkata, bagus, ditambah kamu ke tim kita, jadi kita lengkap, ucapnya. Tian pun lalu berkata, tapi aku belum pernah bermain dalam tim. Bukankah aku ini akan membebani kalian? Kian pun lalu menepuk punggung dari Tian dan berkata, percaya saja pada dirimu sendiri, kau pasti bisa menjadi master di mode bebas, ucapnya. Orang yang bersama Kian tadi pun lalu memperkenalkan dirinya. Yang perempuan itu pun lalu berkata, halo, namaku Mia dari kelas kimia. Aku adalah seorang penyihir sama seperti Kian. Tapi kekuatanku lebih ke sihir api, ucapnya. Yang satunya pun lalu berkata, pertempuran kapak yang besar pun juga termasuk ketiba pengeluaran yang ganas. Bukan memperkenalkan diri malah ngomong gak jelas, anjir. Siapa itu ya? Panggil saja Gembul ya kan, si Gembul. Kian yang semangat pun lalu berkata, sekarang sudah saatnya kita membahas sebuah taktik. Mereka pun lalu berkumpul dan memutar. Kian pun lalu berkata, kita sekarang adalah tim dan kita tidak punya banyak waktu untuk menjalankannya. Konfigurasi yang ada sekarang 2 penyihir, 2 petarung, dan seorang pembunuh. Kian pun lalu berkata lagi, dan kita tidak mempunyai seorang pendeta, jadi kita tidak cocok untuk penundaan. Maksud dari penundaan itu kelamaan mikir tuh kan, soalnya kan gak ada penyembuh, gak ada healer. Jadi sekali terserang ya XP nya habis, berkurang. Si Gembul pun lalu berkata, kita akan membuat keputusan dengan cepat. Dan pertama-tama kita harus membunuh pendeta yang dimiliki oleh musuh. Pendeta itu healer ya kan, penyembuh. Kian pun lalu bertanya kepada Tian, kau seorang pembunuh seharusnya memiliki banyak skill yang bisa mengganggu ritme musuh bukan? Tian pun lalu menjawabnya dengan berkata, yap, terdapat 4 yang bisa kukuasai. Mungkin bisa mencegah musuh untuk memunculkan skill selama 5 detik. Tian pun bersemangat dan berkata, bagus. Saat waktunya kau akan mengontrol pendeta sebisa mungkin dan kita akan menyerang penyihir dengan pengeluaran tinggi dari awal waktu sehingga orang-orang yang tersisa akan diselesaikan. Tian yang mendengar rencana itu pun lalu berkata, rencana pertempuran ini terlalu buruk bukan? Jian pun lalu menghampiri Tian dan berkata, jangan khawatir, taktik bos Kian sangat masuk akal. Sedangkan Tian sendiri sedikit keringat dingin dan si Gembul lalu berkata, jangan khawatir. Dan mereka semua pun sepakat dengan rencana dari Kian tadi dan akan melakukannya nanti. Shin pun lalu berpindah ke aula pertandingan. Yu dan pelatih akan menjadi jurinya untuk menentukan calon-calon yang akan terpilih masuk ke klub. Pelatihnya pun lalu berkata, Yu, kamu harus serius untuk menyimpan rekaman pada setiap hasil pertandingan. Yu pun lalu berkata, meskipun ini kompetisi antara individu dan tim, tapi aku juga ingin mengetahui lebih dalam dari karakter setiap anggota calon. Bisa mencari dan menutupi kekurangan dari anggota tim. Yu pun lalu berkata lagi, bagaimanapun juga kompetisi tim telah berakhir dengan kegagalan para tim dari pemula yang masih disayangkan. Pelatihnya pun lalu berkata, kegagalan itu adalah hal yang wajar. Anggota dari Heroes Fortunes akan melawan dan bertarung melawan anggota dari CCD. Semua orang tertawa mendengar nama tim itu. Yu yang tertawa manis pun lalu berkata, Heroes Fortunes, hahaha, itu lucu, apakah itu tim dari si assassin Tian kemarin itu? Sedangkan anggota dari Tian yaitu Mia dan Gembul pun sedikit malu. Mia lalu berkata, siapa yang memiliki ide dengan nama tim ini? Jian pun lalu berkata, hei, ini adalah taktik untuk melumpuhkan musuh. Setelah itu pertandingan pun dimulai.
Jian yang sudah menyiapkan taktiknya pun lalu berkata, 3 petarung di sisi musuh, seorang penyihir dan seorang pendeta yang membantu dalam menyembuhkan. Mia pun lalu berkata, lalu mengikuti rencana pertarungan sebelumnya. Pertama, kedua adalah penyihir. Mia pun lalu berkata lagi, Tian, pendeta itu akan kuserahkan kepadamu. Tian pun lalu menjawab, baiklah, aku mengerti. Pertandingan dimulai. Tian pun lalu mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak. Jian dan si Gembul pun lalu siap untuk menyerang. Dan terjadilah adu tabrak antara Jian dan musuhnya. Musuhnya pun yang seorang pendeta lalu ingin membacakan mantra. Doa suci. Tian pun tidak ingin diam saja. Tian pun lalu mementung kepala dari pendeta itu dan menyebabkan efek stun. Setelah itu Mia pun lalu menyerang menggunakan kekuatan sihirnya, lidah api. Anjir, si Mia itu kawaii cuy, kayak loli. Saat serangan dari Mia hampir mengenai penyihir dari musuh, tiba-tiba tanker dari musuh pun melindungi penyihirnya. Qian pun lalu ikut menyerang menggunakan serangan bola api. Saat serangan dari Qian hampir mengenai penyihir dari musuh, tiba-tiba penyihir itu menggunakan perisai. Dan tanker dan warrior musuh pun lalu menghadang Qian. Si Gembul pun tidak ingin diam saja, lalu melompat ke depan warrior dan tank musuh. Setelah itu, Qian dan Mia lalu menggabungkan serangannya dan membentuk sebuah bola api. Penyihir dari musuh pun lalu membuat sebuah dinding barrier untuk melindungi dirinya dari serangan gabungan itu. Serangan gabungan itu menghasilkan sebuah ledakan yang besar. Penyihir dari musuh itu pun lalu berkata, kamu harus membayar untuk seranganmu kali ini. Penyihir itu pun lalu berkata lagi, batu es ini dapat menahan 10.000 poin kerusakan dan bertahan selama 3 detik. Dan selama itu juga pendeta akan memberikan heal kepadaku. Selagi cooldown dari musuh terus berlangsung, kita masih punya harapan, ucap penyihir musuh itu. Penyihir dari musuh itu pun sedikit berkeringat dingin karena mengetahui bahwa pendetanya tidak ada di posisinya. Dan ternyata pendeta itu masih terkena efek stun dari Tian. Pendeta itu pun berjalan dan baru sadar ternyata Tian mengikutinya. Pendeta itu pun lalu berteriak kepada Tian dan bertanya, kenapa kamu mengikutiku? Ucapnya. Tian lalu berkata, Qian memintaku untuk mengontrolmu. Dia bilang selama mengontrolmu kami akan bisa menang. Tian pun lalu mementung lagi kepala dari pendeta itu. Pendeta itu pun lalu berteriak dan marah, lalu berkata, apa kau bercanda denganku? Kenapa kau tidak membunuhku saja? Ucapnya. Tian pun lalu berkata, semuanya tentang mengikuti tugas. Tugasku hanyalah untuk mengontrolmu dan tidak membiarkanku untuk membunuhmu, ucapnya. Tian pun lalu berkata, ini hanya tipuan. Tian pun lalu menyerang pendeta itu dan membuat pendeta itu tewas seketika. Penyihir dari musuh pun lalu terkena serangan bola api besar lagi. Setelah terkena serangan itu, penyihir dari musuh pun lalu lemas seketika dan berkata, sudah tidak ada harapan lagi. Sedangkan si Gembul berhasil menangkap warrior dan tank musuh. Dan tim dari musuh pun berhasil dikalahkan satu persatu. Setelah pertandingan itu, Jian pun lalu berdiri dan senang karena berhasil mengalahkan tim dari musuh. Timnya menang. Sedangkan Yu menganalisis pertandingan tadi. Yu lalu berkata, tim CCD tidak menyadari taktik dari lawan dan membuat taktik dari lawan itu pun berhasil. Tapi aku juga tidak menyangka untuk hasilnya ini, ucap Yu. Yu pun lalu berkata lagi, ternyata Tian adalah seorang assassin pengendali. Dari awal sampai akhir pendeta itu tidak bisa memunculkan skill satupun. Pelatihnya pun lalu berkata, Yu, tim ini sedikit menarik dan seharusnya memiliki pelatih spesial sebelumnya. Yu pun lalu berkata, latihan apa? Pelatihnya pun lalu berkata, apakah kamu tidak berpikir cara berjalan Tian tadi itu sangat tajam? Dari awal sampai akhir pendeta itu selalu dikontrol dengan jarak yang tertentu. Setelah itu tim dari Qian pun lalu keluar dari ruangan itu. Setelah itu Yu pun lalu menceklis nama-nama mereka. Anjir, kok namanya cuma 3, harusnya kan 5. Sedangkan Tian, Qian dan Jian pun lalu berpisah karena beda arah dan tujuan, sedangkan Qian dan Tian bersama. Setelah itu Qian pun tiba-tiba tertawa dengan sendirinya. Hahaha, ucapnya. Tidak menyangka ternyata Qian sesenang itu setelah memenangkan pertandingan. Qian dengan gaya manisnya pun lalu berkata, tentu saja pertarungan solo, pertarungan tim, 2 kemenangan yang beruntung. Kali ini aku ada di dalam klub, hahaha, ucapnya. Tian pun lalu berkata, mereka kan bukan tim utama dari sekolah dan tidak memiliki sistem taktis terpadu. Kekuatan dari mereka itu sebenarnya sangat rata-rata, ucap Tian. Qian yang melihat ekspresi dari Tian yang biasa aja lalu berkata,
Tian, kamu ini kelihatan aneh sekali. Kian pun lalu berkata lagi, kita sudah memenangkan tim sekolah, apa kamu tidak senang? Kian pun lalu mencubit pipi dari Tian. Kian pun lalu berkata, aku itu punya wajah yang sulit ditebak untuk setiap harinya. Dan aku tidak terlalu banyak tertawa, aku juga tidak tahu kenapa para gadis terteriak seperti itu. Setelah itu, Kian lalu melanjutkan perjalanannya dengan tersenyum, sedangkan Tian dalam hatinya berkata, Master bilang kepadaku, jika seorang pembunuh membuka hatinya, itu berarti ada sesuatu yang berbahaya datang, dan dia harus tetap acuh tak acuh, ucap Tian. Tian lalu berkata lagi, tapi kenapa Kian tiba-tiba mengulurkan tangannya sekarang, dan itu bukan untuk pertama kalinya. Setelah itu, Kian lalu mengajak Tian untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Kian lalu berkata kepada Tian, aku akan ke kamar duluan, ucap Kian. Sedangkan Tian memikirkan untuk menyelesaikan tugas dari menara hantu dan menyelesaikan tutorial. Ceritanya lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Admin pamit, sampai jumpa di part selanjutnya.